Bayangkan, satu panggung, 4 suara terbaik, dan satu keputusan yang bikin jutaan penonton terdiam. Jumat malam 12 Desember 2025, Dangdut Akademi 7 Indosiar berubah dari panggung hiburan jadi arena kontroversi terbesar musim ini. Arbil Fahrizan, anak asahan yang dapat 3 standing ovation, tiba-tiba harus tersingkir di top 4. Penonton menangis, fans histeris, media sosial meledak, tapi itu belum apa-apa. Beberapa menit setelah pengumuman, Inul Daratista buka suara. Komentarnya tajam, sindirannya menusuk, dan katanya penilaian DA7 tidak lagi murni soal bakat. Apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan juri? Kenapa Arbil yang tersingkir, bukan yang lain? Dan komentar Inul yang tidak ditayangkan penuh di TV, ternyata bikin dunia dangdut gonjang-ganjing. Tonton video ini sampai habis, karena di akhir, kamu akan paham kenapa malam itu bukan sekedar eliminasi, tapi peringatan keras untuk dangdut Indonesia. Malam yang seharusnya meriah, tapi berubah jadi luka kolektif. Jumat malam 12 Desember 2025, panggung Dangdut Akademi 7 Indosiar sejatinya disiapkan sebagai pesta. Lampu gemerlap, musik pembuka menggema, dan 4 finalis terbaik berdiri penuh harap. Namun tak ada yang menyangka, malam itu justru menjadi salah satu malam paling menyakitkan dalam sejarah DA. Senyum perlahan memudar, sorak berubah menjadi desah napas tertahan. Babak Top 4 Result Show tidak hanya menentukan nasib satu peserta, tetapi membuka luka besar di hati penggemar dangdut Indonesia. Saat nama Arbil Fahrizan disebut sebagai peserta yang tersenggol, studio seakan berhenti bernapas. Kamera menangkap wajah-wajah terkejut, penonton membeku, dan tangis pecah di panggung. Ini bukan sekedar eliminasi, ini adalah awal dari badai besar yang mengguncang dunia dangdut nasional. Arbil Fahrizan, anak asahan yang datang dengan mimpi besar. Arbil Fahrizan bukan nama biasa di DA7. Pemuda kelahiran 2008 asal Asahan, Sumatera Utara ini datang membawa cerita tentang mimpi, keluarga, dan perjuangan. Sejak audisi, Arbil mencuri perhatian dengan vokal khas dan pembawaan panggung yang matang di usianya yang masih belia. Ia bukan hanya bernyanyi, tetapi bercerita lewat nada. Dari top 40 hingga top 13, Arbil selalu lolos tanpa celah berarti. Konsistensinya membuat banyak pengamat yakin Arbil adalah calon kuat finalis, bahkan juara. Dukungan dari masyarakat Asahan mengalir deras, menjadikannya simbol kebanggaan daerah. Setiap kali tampil, Arbil tidak hanya membawa suara, tetapi harapan banyak orang yang percaya bahwa bakat tulus masih punya tempat di panggung besar. Penampilan top 4 yang nyaris tanpa celah. Malam top 4 menjadi puncak performa Arbil. Lagu yang ia bawakan mengalir penuh emosi, teknik vokal terjaga, dan penghayatan menyentuh. Ketika nada terakhir berhenti, satu persatu juri berdiri. Standing ovation dari Dewi Persik, Soimah, dan Lesti Kejora menjadi bukti bahwa penampilan Arbil malam itu bukan main-main. Penonton bersorak. Kamera menyorot wajah Arbil yang menahan haru. Dalam logika awam, penampilan seperti ini seharusnya cukup untuk mengamankan langkah ke grand final. Namun di balik sorak dan tepuk tangan, bayang-bayang sistem penilaian lain sudah menunggu. Disinilah titik mula pertanyaan besar itu lahir. Jika kualitas sudah diakui, mengapa hasil akhirnya berbeda? Virtual gift, penyelamat, dan algojo. Sistem virtual gift kembali menjadi penentu nasib. Tasya dari Tangerang Selatan langsung dinyatakan aman berkat perolehan gift tertinggi. 1 kursi grand final terkunci. 3 nama tersisa harus pasrah menunggu keputusan juri. Disinilah ketegangan memuncak. Kamera beralih ke wajah Valen, April, dan Arbil. Nafas tertahan, tangan saling menggenggam. Banyak penonton mulai bertanya-tanya, apakah malam ini benar-benar soal kualitas atau angka? Virtual gift yang awalnya dirancang sebagai bentuk dukungan penonton kembali dipersoalkan. Apakah sistem ini adil bagi peserta yang kuat secara vokal tetapi kalah basis massa digital? Detik-detik yang menghancurkan. Nama Valen disebut pertama, ia lolos. Disusul April, studio kembali hening. Semua mata tertuju pada Arbil. Dalam hitungan detik, mimpi itu runtuh. Arbil dinyatakan tersenggol. Tangisnya pecah, tubuhnya melemah. Ia memeluk rekan-rekannya sambil berusaha tersenyum. Penonton di studio menangis, sebagian berteriak kecewa.
Momen ini terasa terlalu kejam untuk seorang anak muda yang baru memulai perjalanan. Ini bukan hanya kekalahan, tetapi perpisahan yang terasa terlalu cepat. Air mata, pelukan, dan kata terima kasih. Di tengah tangisnya, Arbil tetap berdiri tegak. Ia mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, masyarakat asahan, pemerintah daerah, dan seluruh pendukungnya. Kata-katanya sederhana, namun penuh ketulusan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Sikap dewasa ini justru membuat banyak orang semakin teriris. Seorang peserta yang tersingkir, tetapi menunjukkan kelas yang luar biasa. Media sosial langsung dibanjiri potongan video tangisan Arbil. Ribuan komentar mengalir, sebagian memeluknya lewat kata-kata, sebagian lagi mempertanyakan keputusan malam itu. Juri memberi penghiburan, publik tetap bertanya. Para juri memberi semangat. Mereka memuji perkembangan Arbil yang signifikan sejak awal kompetisi. Lesti Kejora menegaskan bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh gelar juara. Namun, publik belum puas. Pertanyaan terus muncul. Jika semua juri mengakui kualitasnya, mengapa Arbil harus tersingkir? Disinilah jurang antara penilaian teknis dan sistem kompetisi semakin terlihat jelas. Kejutan manis di tengah kepahitan. Rina Nose kemudian mengumumkan kejutan. Arbil ditawari bermain di FTV Indosiar dan kontrak manajemen artis. Tepuk tangan menggema. Tawaran ini menjadi bukti bahwa industri melihat potensi besar dalam diri Arbil. Namun, di mata banyak penggemar, ini terasa seperti plester kecil untuk luka besar. Kesempatan emas memang datang, tetapi rasa ketidakadilan belum sepenuhnya terobati. Dunia maya meledak. Video tersingkirnya Arbil viral, tagar dukungan bermunculan, komentar mengalir deras, dari simpati hingga kemarahan. Nama Arbil menduduki trending topik. Dunia dangdut sedang bergolak, dan semua menunggu satu hal, reaksi Inul Daratista. Inul Daratista akhirnya buka suara. Tak lama setelah acara, Inul Daratista angkat bicara. Ratu Goyang yang dikenal blak-blakan itu melontarkan kritik tajam. Ia menyinggung penilaian yang terlalu bergantung pada virtual gift dan kurang menghargai bakat murni. Menurut Inul, Arbil membawa jiwa dangdut sejati, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan koin digital. Sindiran yang mengguncang. Inul bahkan menyebut bahwa keputusan seperti ini bisa membuat Dangdut Akademi kehilangan esensi. Pernyataannya terdengar seperti tamparan keras bagi sistem yang ada. Kata-katanya menyebar cepat, memicu perdebatan panas antara pendukung juri dan pendukung Inul. Fans terbelah, dangdut memanas. Sebagian fans mendukung penuh Inul. Mereka menganggap kritik itu perlu agar dangdut tetap berkelas. Namun ada pula yang meminta semua pihak berhenti saling menghujat. DA7 menurut mereka adalah kompetisi dan konsekuensi harus diterima. Analisis, Arbil kalah angka bukan kualitas. Analisis banyak pihak menyebut Arbil bukan kalah kualitas, melainkan kalah sistem. Virtual gift menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus. Kritik Inul dipandang sebagai suara hati pecinta dangdut murni. Arbil setelah DA7, awal baru? Tersingkirnya Arbil justru membuka pintu lain. FTV, kontrak artis, dan sorotan publik bisa menjadi awal karir yang lebih besar. Banyak yang percaya Arbil belum selesai. Pertanyaan besar yang masih menggantung. Arbil resmi juara 4 DA7, namun kisahnya jauh dari kata selesai. Kritik Inul Daratista masih bergema. Top 3 bersiap menuju Grand Final. Sementara publik terus bertanya, apakah dangdut hari ini masih soal bakat atau sudah bergeser jadi soal angka?